Kabak Hukum Pemerintah Kota Jambi Muhammad Gempa Awal John Putra menjadi sorotan seusai melaporkan seorang siswi SMP berinisial SFA ke Polda Jambi. Bahkan hartanya ikut dikuliti hingga mencuat adanya dugaan ketidakwajaran harta kekayaannya. Dilansir wartakotalive.com, laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN tahun 2022 milik Muhammad Gempa Awal John kemudian viral di media sosial. Ditilik dari LHKPN tersebut, di tahun 2022, Gempa tercatat memiliki harta sebesar 179,4 juta rupiah saja. Sedangkan di tahun 2021 tercatat 170,1 juta rupiah. Sehingga dalam satu tahun harta Gempa hanya memiliki kenaikan sekira 8,6 juta saja. Kejanggalan lain dari sosok Gempa Awal John yakni adanya rangkap jabatan yang diemban. Sebab diketahui selain menjabat sebagai Kabak Hukum Pemkot Jambi, Gempa ternyata juga merupakan seorang jaksa aktif di Kejaksaan Negeri Jambi. Lebih lanjut dikutip dari Sistem Informasi Kepegawaian Universitas Jambi, Awal John ternyata seorang dosen praktisi. Saat ini ia juga sedang menempuh pendidikan S3 di Universitas Jambi, Doktoral Ilmu Hukum Angkatan 2020. Sebagaimana diketahui, Muhammad Gempa Awal John Putra sempat melaporkan siswi SMP berinisial SFA karena mengkritik Pemkot Jambi lewat video yang diunggahnya. SFA menyampaikan kritik soal kerjasama Pemkot Jambi dengan perusahaan Cina yang membuat rusaknya bangunan milik warga, terlebih neneknya. Kasus ini bahkan mendapat perhatian dari Menko Polhukam Mahfud MD. Setelah melewati rangkaian proses penyelidikan dan mediasi, akhirnya permasalahan antara pemerintah Kota Jambi dan juga SFA berakhir damai. SFA telah membuat video klarifikasi dan permintaan maaf atas video yang ia unggah sebelumnya yang mengeluarkan kata-kata kurang pantas. Di Reskrimsus Polda Jambi, Kombes Pol Kristiantori mengatakan SFA menyadari dirinya terbawa emosi sehingga sempat menggunakan kata-kata kurang pantas dalam video tersebut. Sementara itu, Awal John mengatakan mereka telah mencabut aduannya per Senin 5 Juni lalu. Dia mengatakan dari awal mereka berkomitmen tidak akan melanjutkan perkara ini ke persidangan dan hanya menuntut permintaan maaf.